Wah, kene banyak kekunuan tenan. Dan ora kupluk, guys. Ben polone nglumpuk, guys. Tangane piye, guys? Jebat gen kendel. Karo iki barang disut ngono. Heeh, nggon lambene, guys. Ya Allah, sing jedir Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Video on ke? Sudah. Ini foto tadi nih, Mas. Awas, Bu. Awas, Bu. Bu, awas, Bu. Ini ya kan ini ya. Ngenteni gue iki numpak sih, Mas. Pokoknya on ke terus we. Siap. Berharap Pak. Ora. Tapi tanahnya atas kok, Mas. Heeh. Wis macet ora kan. Ini jalan. Oh, beriku ya, Pak. Tulung disoke, Mas. Siap. Urung dipedhot, Mas? Durung. Bisa. Oke. Ya lho. Nah, pokoknya posisinya ngono terus. Nah. Assalamualaikum, Bu, Pak. Badhe nyon perso, Bu. Ajeng teng makam Dawa miyose pundi, Pak? Dalam? Oh, nggih. Malah miyos mriki kula, Pak iki. Nggih. Bu. Saking Ungaran, Bu. Ungaran. Monggo. Monggo. Oh, watu lumpang, Pak. Oh iya. Ya, Si aku nyopot helm iki. Udah nyopot helm. Tak nyopot sih. Tak ngene. Tapi ki ya Allah. Nah, iki watu lumpang. Lumpang seperti kebanyakan lumpang. Lumpang pada umumnya. Pada umumnya. Oh, sanese niki lumpange tasih enten, Bu. Mboten enten nggih. Monggo, Bu. Ya, Mas, sampean ngarep, Mas. Di parkirnya ketemu lumpang lho. Heeh. Iki lho, Mas. Percaya kuwi boto kuno kuwi. Tinggi ya. Antep iki. Ya. Oh, kayak ono Mas. Iki ngerere kene ya. Nah. Apakah ada kaitannya dengan umpak tadi? Pertanyaannya ngono. Soalnya umpaknya gede, rak mungkin bangunannya cilik. Nah, iki. Saya Mas, tak foto Mas. Ya, foto. Enggak, maksudnya sampean nggone ngene to. Ngene. Nah. Iki kan ono pingulane, Mas. Iki sebenarnya ora rusak. Iki memang pahatane ngene. Nah, piye? Sik. Oke. Ketoke Mas ya. 1 2 3. Oke, yuk. Ketok to yo.
iki watu boto kuno neh iki. Loh. Oh iya. Lah kok ning kene akeh kayak strukture kene. Iki. Oh iya iki. Gede yo. Nah, Turun ini. keren toh? Coba tuh, Mas. Coba, Mas. Iya tuh ya. 1 2 3. Oke, yo. Wah, masuk semak belukar, guys. Aduh, aduh. Heeh. Lewatnya pinggiran. Nganu lho Mas, galengan lho Mas. Hayo. Melompat, hayo. Colke. Ora diculke wong. Wis sepakat diculke kok. Malah ora diculke. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, iki. Ya Allah. Nah, kita nanti akan bercerita di sini lur, walaupun kita belum pernah ke sini. Nah, ini makam tenan iki. Assalamualaikum bae. Wah, Mataram iki. Mataram awal iki. Wah, Mataram awal iki. Siapa kemarin yang ngomong ini media prasasti? Jelas Mataram awal ini. Jadi setunggalnya putih Pak. Lah kae to Pak. Oh iya iya. Hei. Wah, Mataram Malawan tahun piro? 1600-an. 1600. Iki tokoh gede iki. Ora sembarangan iki, Pak. Iki arah ler kidule pundi, Pak? Arah ler kidul. Nek kidul mriko. Kidul mriko. Nggih to, Pak? Kepala di sana. Ke sana ke ngalor. Oh berarti iya. Beliau yang dimakamkan bukan orang sembarangan. Soalnya. Nah, nanti filosofi kenapa nisan gede. Ini, Pak, batu-batu segini. Ada, ayo, jirat opo nganu. Ora watu candi Opo watu candi, ayo. Ini yang jadi bahan pertimbangan nanti. Pak ngapunten kalih Pak sinten jenengan? Nuryanto. Pak Nuryanto. Bapak Nuryanto asli mriki, Pak nggih. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga. Leng goleki. Nah, ini. Saya bahan perdebatan enten sing dirose damel tulisan ngoten di media prasasti. Ndak ada, Bu. Ndak ada, Bu. Kayak ana garet-garet ya. Sik, Mas. Sik di nganu sik. Dalam. Kaki. Ini kaki, yang itu kaki. Oh, berarti sen ini ning mriko. Heeh. Saya di tawasun itu. Enggak mungkin kalau ini kok. Wah, mata. Sik kok Mataram Islam, Pak. Rak nganu, sik diralat. Bukan Mataram Islam. Demak iki malahan. Demak iki. Sepuh meneh 1500-an iki. Wah, aku malah setelah erane wali. Ya, erane Wali Songo. Kok iso ralat erane Demak? Napa? Karena tidak ada bahune. Lah kuwi baune ono sithik no. Ndak, ini goresan tok. Seharusnya Amit Sewu nggih, Mbah. Seharusnya nak Mataram Islam di sini itu ada cupingane kecil. Metongol. Dan ini lancip. Ini aku yakin beliau pejabat Demak. Malah jabat ya. Heeh. Tapi saya enggak tahu beliau asmo atau namanya siapa. Narasumber Pak Nuryanto jajal. Ngertos Pak asmone? Orang ngerti. Kebanyakan orang enggak tahu. Dan saya pun mengatakan kalau ini bukan batuan candi, tapi ini jirat makam. Jirat makam ini. Ini lihat. Ini tipis toh jika dibanding ini. Nah, aku malah njur kaitannya karo bangunan kayak mau, Bu. Nah, saya tak maksud kuwi nek Bangunan kono mau sing umpak gede-gede. Niku lak damel umpak. Nah. Kemungkinane Menawa. saka kene asale bisa jadi kuwi gawe istirahat. Mriku teman mriku, Pak. Nek ya Gini. Dipindahke. Bukan karena istirahat. Kita mriku rintik-rintik. Nah, asli toh, Bu. Itu mungkin rencana mau dibuat semacam kedaton. Oh, ya mungkin. Kedaton dan beliau orang yang disepuhkan yang mempunyai kedaton tersebut. Iki ora ndek-ndekan iki, Pak.
Wis tarafe dhuwur tenan iki. Jujur nang kene ora wani gojek kowe. Ora wani. Arep sampluk mbahne. Lengi aku. Arep sampluk mbahne tenan. Ngene liyane wani gojek Pak. Saya Pak, tak nganune aja Pak, tak ukure jarak nisan satu ke nisan yang lainnya Pak. Iya, mbiyen ya saya iyup to mestine zaman semua. Dari nisan ini sama nisan yang itu, jaraknya itu ada sekitar sagranan apa? iki ndak ono 20 meter ra ono ya Pak ya? 10 meteran. 10 meter lebih lah. Pak, mesake Pak. Mesak. Ini yang saya ambil foto ini. Ini yang saya ambil foto ini bukan sabuan bangunan candi, melainkan ini adalah jirat makam beliau. Kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu tempat. Secara kebetulan, tempat yang akan kita kunjungi berada di wilayah Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Wilayah tersebut memang memiliki jejak sejarah dari berbagai macam bentuk situs cagar budaya yang tersebar di berbagai sudut desa. Khususnya situs di Desa Gandulan, mulai dari jejak kerajaan Mataram kuno hingga jejak peradaban Islam. Kebanyakan situs jejak peradaban Hindu kuno, yang paling banyak, dan bisa kita jumpai di komplek-komplek pemakaman umum milik warga. Di area lahan produktif misalnya, persawahan dan perkebunan. Dari kajian hasil belusukan, kebanyakan situs-situs tersebut berupa sisa dari material atau bekas dari reruntuhan bangunan pemujaan kuno, dan seringnya disebut dengan candi. Ada yang lain di desa ini, ketika kita melewati jalan utama penghubung antar kabupaten, kita bisa menjumpai benda cagar budaya berupa umpak, yang ditata secara menjajar, di samping kanan kiri akses jalan utama tersebut. Tidak heran bagaimana, ketika melihat benda cagar budaya tersebut memiliki ukuran yang sangat besar, berbentuk lingkaran balok. Dengan ukuran diameter rata-rata 60 cm, tinggi objek tersebut sangat bervariasi, ada yang 60 cm, dan ada pula yang 80 cm. Jumlah umpak tersebut 24 buah, 20 diantaranya memiliki ukuran diameter yang sama, dan 4 diantaranya memiliki ukuran kecil dengan diameter 40 cm. Untuk bahasan situs tersebut, akan kita tampilkan di episode berikutnya. Kali ini, saya mengunjungi sebuah makam yang menurut saya pribadi, makam tersebut merupakan makam kasepuhan yang berada di tengah-tengah lahan produktif milik warga berupa ladang. Warga sekitar mengenalnya dengan sebutan makam Sentono Dowo. Tidak asing kan, dengan penyebutan kalimat Sentono Dowo tersebut. Mari kita bahas, untuk toponimi penyebutan nama komplek makam Kadepuhan tersebut. Kalimat Sentono, merupakan suatu tempat pemakaman yang diperuntukkan oleh abdi atau kerabat dari salah satu keraton atau kerajaan. Bisa saja tempat pemakaman tersebut diperuntukkan oleh abdi keraton atau pejabat pemerintahan kala itu. Kenapa disebut dengan makam Sentono? Mboten Pak, nek mboten makam istimewa ini. Mboten Dan ini bukan dari bangunan candi. Nggih niku lak sambil Walaupun materialnya itu sama seperti bangunan candi. Kita ambil contoh makam-makam atau jirat. Kalau saya menyebutnya ini jirat karena ini ada nisan. Nisan itu tidak cuma satu tok. Ini nisannya ada dua. Dengan jarak 18 meter tadi kita sudah ukur. Kita tadi sudah mengukurnya 18 meter antara nisan yang dari sisi selatan dengan nisan yang dari sisi utara. Dan kita di sini bisa menemukan batuan-batuan kuno. Batuan kuno ini ada dua versi, yang satu tebal dengan ukuran ketebalan itu 9 cm. Pokoknya geret-geret. Enggak. 9 cm. Ini agak pipih, kisaran 4 cm. Kalau saya menyebutnya itu bukan batuan candi, melainkan bangunan jirat makam. Kalau saya ini menyebutnya makam, bukan media untuk pembuatan prasasti. Ini nisan Mataram Islam awal, periode Mataram Islam. Ini nisan kerajaan periode 1500-an. Kearifan lokal adat ini. Alasannya, supaya lebih mudah dalam pencarian atau lebih mudah cara menemukan makam sosok tokoh yang dimaksud.
yang nantinya, makam-makam tersebut akan mendapatkan kehormatan dan dimuliakan oleh ahli warisnya, yang masih memiliki jalur nasab dari keluarga atau sanad keilmuan, yang pernah diterapkan semasa ahli kubur tersebut mengabdi di keraton atau di kerajaan yang dibelanya. Sedangkan kalimat dowo atau ndowo, merupakan penyebutan kalimat yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya panjang atau memanjang. Jadi, makam Sentono Ndowo adalah tempat atau pusara pejabat pemerintahan, atau makam dari kerabat keraton yang dikhususkan. Ndowo atau dowo memiliki simbol yang dimaksudkan sebagai informasi bahwa, sosok tokoh yang dimakamkan memiliki sanad dari keilmuan dan jenjang karir dalam urusan tata kenegaraan. Niki masan lanang. Lah sing jeneng iki makam Nyai Siti Aminah. Tak wedok to, Pak? Lah niki lak sing nangkap ngeten iki. Padahal iki jenenge sing dimakamke mriku lanang. Ketika mendapatkan pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab, pertanyaan itu berupa asal-usul yang menunjukkan suatu tempat, tentang dari manakah beliau berasal dan siapakah nama tokoh yang dimakamkan. Hal demikian sudah menjadi lumrah. Ketika kita menghadapi pertanyaan demikian, kita jawab sebagaimana mestinya. Ketika kita benar-benar tidak tahu, jawab saja, saya tidak tahu menau soal pertanyaan dan jawaban yang harus demikian. Niki. Dan niki mangke, misal dibuka enten kunciane malih. Sing ngandhape niki to, Pak? Ngandhape niki. Iki padha kencing to, Pak. Nah, iki kan dongel. Iku ora sak dawane mubeng to? sak dawane mubeng iki kok, Lah Pak. iya jirate iki to. Jirat, Doronganku terus dinam gaken lis. Wah, nggih niku Nah, sak meter iki berarti 100 cm ya, Bu ya? Iya. 100 cm. Menawi enten gerakan to Pak, enten Dari- pejabat iki niku mawon cara dari ketok pinggang. Dari pinggang Toto pinggir. sampai mustaka itu 80 cm. Kira-kira 80 cm. Tapi ini tadi Iki sadake bapake lho iki. Pak. Ya mbok Satu kira-kira sadake gaweane pedulian lho iki. Berarti kalau kita ambil dari bawah dari kaki, dari pinggang, Wong dua kaki, channel kaki, nang YouTube. itu 1 meteran. Itu 1 meter. Jadi tinggi nisan secara keseluruhan ini 1 meter. 100 cm. tebal. 100 cm. Nek ketebalannya ini Variatif. Meskipun biasanya nek sing napa nggih nisan kiai ulama ngoten lah enten tengger ngeten iki. Bunder Ini napa wulan sekitar tunggal ngeten iki. 30 cm-an Pak nggih. Sing sepumele kan napa 40, ini 40. Oh iya benar 40. Yang 30 yang ini. saking Tebalnya 30. napa saking Mojopahit Terus, Demak niki Pak. Demak. Nggih. Erane wali niku, wali songo niku erane nggih. Gamane nek sarian nyebut ya sak geng ngoten. Ini 40 Pak ya. 40 terus yang sini ini sampai 80 Pak. 80. 80 terus untuk ini 30. Ini 30. Nah, ini podo berarti plek. Nah, podo. 30. Tebal ini sama tebal ini 30. Biasa, aku gamel napa? Niku. Denger niku lak jirate niku sing niku. Aslian. Karena, menunjukkan sejarah dan sepak terjang sosok tokoh yang dimakamkan sangatlah berat. Ketika, jawaban yang kita lontarkan tidak valid dan tidak sesuai dengan data atau sumber yang bertahap, lewat kajian atau penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli di bidangnya, jawaban tersebut akan menjadikan jejak sejarah semakin abu-abu atau blawur. Biasanya nama atau asal-usul tersebut akan tersusun lewat cerita rakyat dan kajian tingkatan spiritual. Dan hasilnya pun, belum tentu sama 100%. Rata-rata 2. Dengan ahli yang notabene sama-sama di bidang spiritual. Ada yang Tentang satu. objek tersebut, selama ini belum ada yang tahu. Bahkan, dari penduduk Saya sekitar bukti ada komplek makam, satu pun tidak ada yang mengetahuinya. Entah itu asal-usul maupun nama tokoh yang dimakamkan. Konon ceritanya, tokoh yang dimakamkan dalam komplek pemakaman Sentono Ndowo memiliki keterkaitan dengan situs umpak yang berada di samping kanan dan samping kiri jalan penghubung Semarang ke Temanggung. Tapi, tunggu sebentar. Untuk ulasan tentang ada keterkaitan atau tidaknya, kita akan bahas di episode berikutnya.
Kali ini, kita fokus membahas tentang keberadaan makam tokoh, dengan langgam nisan, dan kondisi komplek makam untuk sekarang ini. Bahasan ini akan tertuju ke objek langgam nisannya terlebih dahulu. Nisan dengan ukuran yang tidak pada umumnya tersebut, memiliki langgam demak. Bisa disebutkan bahwa, tokoh yang dimakamkan pernah memiliki sepak terjang atau seera dengan masa pemerintahan Raden Fatah beserta Dewan Wali Songo. Kisaran abad 15 pertengahan atau 1450-an ke atas. Dengan ukuran nisan sebesar itu, saya pribadi meyakini bahwa, tokoh yang dimakamkan adalah seorang pejabat penting pemerintahan Kerajaan Demak. Selain pejabat pemerintahan, beliau juga sosok ulama dengan sanad keilmuan yang tidak diragukan lagi. Terlihat dari apanya? Soal terlihat dari apanya, saya pribadi berpendapat bahwa, masa keemasan Kerajaan Demak merupakan masa keemasan peradaban Muslim di Nusantara. Jadi, banyak pribadi dari kalangan Muslim yang masih memegang teguh dari ajaran para wali yang diikutinya. Untuk alasan yang berikutnya, besarnya ukuran pahatan batu nisan yang tidak pada umumnya. Batu nisan tersebut memiliki ukuran tinggi 100 cm, ketebalan antara mustaka dengan tubuh nisan sampai batas pinggang 10 cm, lebar badan nisan 40 cm, tinggi nisan mulai dari pinggang hingga ujung mustaka 80 cm, tinggi kaki nisan 20 cm, tebal kaki nisan 20 cm, panjang kaki nisan 60 cm. Ukuran panjang makam, jarak antara nisan satu dengan nisan yang satunya, 18 meter sampai 20 meter. Makam tokoh kasepuhan tersebut dibangun lengkap dengan pajiratan atau jirat makam. Bahan komponen bangunan jirat menggunakan bahan dasar tanah liat yang dibakar, yang disebut dengan banon atau batu bata merah kuno. Dengan ketebalan yang sama dan bentuk yang bervariasi. Menunjukkan bahwa, makam tersebut adalah makam sosok tokoh yang sudah saya paparkan di bagian depan. Memang, untuk bangunan jirat makam beliau sudah rusak parah. Tapi saya pribadi meyakini bahwa, bangunan jirat tersebut berkesan sederhana tapi mewah. Sederhana dari bahan bakunya, mewah seni pahatan ukirnya. Beberapa panel bangunan jirat makam, memang belum ditemukan atau, saya pribadi belum menemukan ukiran tersebut. Melainkan, garapan bangunan jirat tersebut sangat berkesan karena, buat saya pribadi, bangunan jirat tersebut telah mengadopsi bangunan dari leluhurnya yang terdahulu yaitu, bangunan candi. Hanya beberapa panel yang masih bisa terlihat dengan garapan yang mengandung karakter tumbuhan berbentuk kelopak bunga padma. Dan seringnya disebut dengan pelipit padma atau pelipit genta. Bahkan bisa dijadikan patokan, bahwa bangunan jirat makam memiliki ketebalan yang sama dengan panel bangunan candi, sama-sama menggunakan bahan material banon. Memiliki ketebalan 9 cm, panjang 46 cm dan lebar mencapai 36 cm. Maka, jika tidak jeli dengan kondisi demikian, banyak sekali yang menduga, bangunan jirat makam disebut dengan panel bangunan candi. Perihal demikian, memang dijadikan acuan untuk pembuatan jirat makam sejak masa Demak, sampai Pajang, sampai ke Mataram Islam yang selama belusukan ini sudah saya ketahui. Bagus. Bon Pak, Pak, Pak. Pak, wau makame sing tengah tegil sing nisane alit teng pundi? Nang makam ora nang makam umum. Teng makam umum. Makam umum neng adoh dhewe, makam Sing umum Mas terus Hari, sendiri. nah sing tinggi awur. Sing tinggi gandulang awur makam umum. Sing pundi, Pak? Sing gandulang, Sing umum. sing umum. Makamnya sing sebelah kiri atau kanan, Pak? Nah, kali dusun sing kidul dusun. Laras nembang niki wonten kali nek sing teng wetan sak kidul jalur mergi keplokon niku sing dinamini nano Sarian wetan ngoten. Nggih. Kilen ning kilen ini nek kali dusun niku teng kidule. Sampinge niku kangge Bong Cina. Oh, Bong Cina. Cina pindahan sing Nek sing gene wau lho, makam dhewe, tapi nisane ngeten iki.
Tapi teng tengah alas ngoten wau lho. Tenggen kebonan wau lho. Ini Pak Mriko. Oh. Padha iki Sami kalian iki. Nggih padangnya ngeten iki. Oh nggih. Nggih pun, nggih Pak. Nanti teng Malangsari alit ning metal. Oleh sing Malang Sari niku lho Pak. Metal ning alit. Alit. Tapi pihak oh enten cungkup ya. Niku Malangsari dusun, Pak. Semakin muda, panel bangunan jirat makam, yang terdapat pada makam kasepuhan, semakin menipis ukuran ketebalan dari bahan banonnya. Istilah kata candi, artinya tempat penyemayaman, yang masih digunakan hingga sampai sekarang dengan sebutan canden. Penyebutan canden, dalam istilah pemakaman masih populer di daerah Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul, yang masuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berarti sing iki nggon Gus, iki nggon kaki. Ini kaki yang Oh. Ayo ditawasun sik. Ya nek angen-angene nek makame semene piantune pinten ya dawane. Yo mesti piantune ya karo cekelane barang ya Pak. Apa? Mataram Islam. Benak iki balahan. Untuk mak saya sepuh meneh. Sepuh meneh 1500-an iki. Ya ki malah sekelas sairane wali ya. Nah, erane Wali Songo. Loh, kok iso ralat erane Demak? Napa? Karena tidak ada bahune. Lah kuwi baune ana sithik no. Enggak, ini goresan tok. Seharusnya Amit Sawu nggih, Pak. Seharusnya nak Mataram Islam di sini itu ada cipingane kecil. Metongol. Oh. Dan ini lancip. Ini aku yakin beliau pejabat Demak. Oh, malah pejabat ya. Tapi saya tidak tahu beliau Asmo atau namanya siapa. Narasumber Pak Nuryanto jajal, sepengetahuan Pak Nuryanto. Kebanyakan orang tidak tahu. Dan saya pun mengatakan kalau ini bukan batuan candi, tapi ini jirat makam. Soalnya ceritanya mboten enten candi mriki nggih. Ini, lihat. Ini tipis toh jika dibanding ini. Nah, aku malah njur kaitannya karo bangunan kayak mau, Bu. Nah, saya tak maksud kuwi nek teng pinggir mergi niku to, Pak. Niku lak damel umpak, kemungkinan nih saka kene asale bisa jadi kuwi gawe istirahat. Nek ziarah. Bukan karena istirahat. Nah, asli toh, Bu. Itu mungkin rencana mau dibuat semacam kedaton. Oh, ya mungkin kedaton. Dan beliau orang yang disepuhkan yang mempunyai kedaton tersebut. Iki ora ndek-ndekan iki, Pak. Wis tarafe dhuwur tenan iki. Jujur nang kene ora wani gojek kowe. Ora wani. Sampai mbah nih. Biasane nek kene liyane wani gojek Pak mboten lantas. Iku begicek siji iki wis bahagiane dunia akhirat we. Deleng iki. Bukan bangunan candi, melainkan ini makam. Makam sepuh Eran Sik lah kuwi, itu kan bertake kaya selasan. Kelingan ini sing jadi sumber perdebatan kemarin. Baju biru. Makame sapa? Masame Mbah Bergolopati. Ini yang saya ambil foto ini. Ini yang saya ambil foto ini bukan sabuan bangunan candi, melainkan ini adalah jirat makam beliau. Menungso tadi. Napa? Tak Oh, bisa. niku niki gambar napa nggih. Istilah riyen niku nggih alat-alat utawi Pusaka. Oh, iya. Nggih mboten niku tosi. Kula critakake sedih. Tapi ampun wah kemaki ya. Padahal nek kemaki monyole mang kepras. Mboten enten niatan kados ngoten. Wong niku mintok sami mawon nggih. Ming tosi to. Nggih, dados cerita turun temurun nggih. Amit sewu niki kajian kula nggih Mbak. Maksudnya penelitiane kula. Penelitian perso nggih. Penelitian niku bedhek kemaki. Golek Niki Mbak. Niki leres makame wong sepuh. Zamane Demak, zamane Wali Songo. Zamane Wali Songo niki kenapa makame kok nisane gede tur guwa? Karena niku beliau tinggi derajate. Dalam arti tinggi derajat ini ku ilmu agamane nggih dhuwur, ilmu tasawufe nggih dhuwur, kan ngoten. Nah, semisal niki kok nisane nembe enten setunggal tok,
Kula tasih tanda tanya, berhubung niki nisane enten kali. Dan jaraknya pun antara mriki kali mriko enten nek 10 meter. Kasebate anu nggih, Pak nggih, makam dawa ngoten nggih. Kasebate makam dawa. Nah, Pak, niki kula mboten ajeng dugi panjenengan nggih, amit sewu. Bisa mawon mesake. Niki kadang sak enten sing jere mboten Pak. Enten Iki jarane ngeten nggih. Niku ulo-ulo Sundon nggih. Niku wong nggih. Wonten kaitane kali ngene kalau tembung saiki lho wonten tembung mitos ngeten. mitos nggih, leres terus. Dadi nek niki ningen warga umum Nggih. nggih, warga umum niku mboten ngatoske kali hal niki. Nggih malahan nggih. Niku panjenengan Tenger nggih, tilaran leluhur nggih. Tinggalan leluhur. Nggih. Upami kok niki wujude niku sae mbok menawi niku nggih. Mangke dibangun-bangun. Nggih, dados rejane nggih wisata religi. Itu mikadengatan nah ngoten niku. Semana nek kene ngasih metu bulan purnama nih. Mriki niku tose iki Nggih. wonten niku sejarah Keraton Wurung sing namine Joko Kliwon. Niku madosi sareniting Kudeman Mboten panggih nggih. pun madosi tose nek dusun niku wonten sing mbok cicak riyen-riyene to. Nggih, leres. Sing pertama sing manggene niku madosi men mboten. Oh, nggih leres. Mriki nek Mas Ar mriki menyebut makam sinten? Nggih. Mboten dong nggih. Kalau paham niku. Nggih, leres. Pertanyaan simpel. Krono to nengah to, Jon? Paling umum. Apanya? Lemu arep tawasul to. Aku cari muter ono kok, Bu. Ngadepe tawasul Nek nek nggone ngene rawani gojekan dan serius watus kemaki. Nek bapaknya sak meter kan, denger sak depok kan bapaknya ikut andil. Ya kurang sithik niku. Boleh makan monggo to. 15 meter, Pak. Ayo dolanan petik lho, Bin. Aku kerja 15 meter ya, Pak. Muncul ya. 18 meter. 18 berarti antarane 20-an ya. Yang dibutuhkan itu dari segi bukan segi peperangan ya, tapi strategi pemikiran itu. Nah, ketika ada pejabat pemerintahan dengan makam yang seperti ini, itu secara kesadaran itu warganya yang membuatkan dengan konstruksinya seperti ini. Terus apa lengarane nek perjalanan iki ora mung nganggo jenengan nama gelar tok ya Mas bisa marke. Jadi ora ketoke aku asline iki jenenge iki lho. Lagi menyamar, lagi topong rame. Soto Gus. Nganu to, Bu? Apa jenenge? Sik, ngobrol karo bapak sik. Riyen kuwi ndamelaken kadangeten iki yo dinten. Kok upami warga Gandulan kok warga Gandulan nggih Mboten ngertos. Ngeten, Pak. Alhamdulillah. Mboten napa-napa panjenengan pitang gadahi penangkletan kados ngoten. Kula terangke, Pak nggih. Kula paringi penjelasan seperti mawon. Nek omah kan mesti enten sing damel. Perbedaannya antara rumah dengan kuburan itu ndak ada bedanya. Bedanya tipis tok. Nek omah ki kanggo wong sing tasih urip, nek makam ki omah kanggo wong sing wis ora ana. Paham toh, Pak? Nah, berarti jika ada orang meninggal, berarti kan enten sing gawe gitu, Pak. Mboten mungkin kan wong mati gawe duduk dhewe, kesel dhewe, ndak mungkin kan. Nah, ketika pahatan-pahatan sing dengan maksud koyo nisan terus watu-watu sing kotak-kotak ngeten iki niku pun enten sing mikirke, Pak.
Nah. nyambel. Gede nggih. 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 Malah nemen ngeten iki Nah, muni Saryang tetep warga sebutan sing ndamake. Iki ndamake sinten upami tiyang nganu mboten wonten sing lereng ngejarake niku. Nah, nek tiyang mesti tetep gadah turunan nggih wonten turun-turunane. Nah, orang yang membuatkan niki sedanten sing damel niki dulu orang yang pernah hidup sejaman kali beliau. Cuma beliau meninggal dulu. Cara Kanjeng Nabi ini Sokabate. Ya, gampang ini. Bisa Sokabate, bisa anak turune, bisa rakyate karena beliau memang pejabat pemerintah. Nek toko penting lah malah iki upami zamane kerajaan Demak. Ini kan kerajaan Demak niki erane niki. Erane Saged mawon niki di menika wonten zaman menika. Nek kula mirsani kenapa wau kula tangkep jangan-jangan makam iki enten kaitane kali sing bangunan sing mriku dereng dados. Nggih. Ya ada mari bagi. Ratu Wurung. Ratu Wurung. Nek ya sebenarnya niku cerita iki. Aku mau Dan cerita niku makam wonten buku sejarah niku ming Ora kedaton itu bangunan ora dadi lek piye terus ini ta tiba-tiba kae. Nanti mau desa ndi? Sing mriko. Sing wisata wau ya. Sing malah jane kelewatan wau nggih. Kelewatan dari objek wisata. Embung apa ya? Ini nak mereka upama digatek kali ini mboten mbok tiyang mbok. Tapi kita ketoke sing mriku to. Mriki digateke mereka. Mboten burun. Nah niku mangke enten jawabane Pak. Mugi-mugi Pak nggih. Nek memang mangke nisane kok padha berarti enten kaitane. Tapi nek nisane beda berarti beda. Beda. Iku lagune nganu Pak Nur Wilson mau Riba. Nak riba paten mbok persis. Pak niku mun wilayah mun Beda Pak. Soale aku mirsani postingane Demiku nggone tahan ning Liba kok ngendi. Mriki niku enten cupinge. Masuk wis Mataram awal. Ini Mataram awal 900. 900. Karena antara 1500 dengan 1600 itu wis kepanggonan dua periode Pajang karo Mataram Islam. Nah, dulu Mataram Islam itu adalah wilayah kecil di bawah naungan Pajang. Setelah setelah Hadi Wijaya meninggal, dadi utama. Wijaya, setelah Ki Ageng bener ya, Ki Hadi Wijaya ya. Hadi Wijaya sing Pajang. Setelah Hadi Wijaya meninggal, terus Ki Ageng Pemanahan meninggal, akhirnya Sutawijaya meminta diri untuk melepaskan diri dari Pajang. Akhirnya mendirikan kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya menjadi raja. Tane ngoten. Kadang kula niku sok gemblungi. niki nganu riyen to nggih diaspun cerita nggih. Nggih delok critani. Ada belum mon nggih. Asline mboten tiyang iki. Niki nganu riyen zaman riyen niku nate di adu pasti Masih. Oh. Kali kompeni to si Rondong ngoten. Rondong nek nek sekolah Rondong ngoten. Niku to si upami rencana saat niki rencana nginjing sing adu. Terus mangke dalem niku oke wonten wujudan anu napa kados Bola api. nah bola api. Penting daerah Papua. Namine anu Dabiah. Niku to si niku critane yang Dabiah enten napa niku? Niku nggih makom sepuhnya tadi. Si ono makam kami ya. Ono makam. Kados sumur niku ning atas sekawan. Nggih sumur. Nggih atas sumur niku. Kotak tapi Pak. Boten bundar Bener, ngeten. nggih, lanjut. Ning enten watune ngene tak pendete watune asal kawan ri. Lah mboten ngerti. wis tau Nah kula sejarah itu. Ayo maneh man watu sakmu. Dari yang seperti itu bentuk ceritanya ngoten mesti. Sering.